warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehati, apa kabar hari ini? Bagaimana kabarnya, sehat? Oke, pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai Do you know about Kemenkes Poltekkes Padang? Seperti yang kita ketahui, pada saat sekarang ini lagi ada pembukaan pendaftaran untuk mahasiswa baru. Nah, oleh karena itu kita mau bincang-bincang dikit bersama ketua jurusan dari berbagai jurusan dari Poltekkes Kemenkes Padang. Nah, kali ini nih kita akan berbicara bersama ketua jurusan dari promosi kesehatan. Narasumber kita sudah hadir pada siang hari ini, yaitu Ibu Wit Devrita. Sebelumnya kita sapa dulu Ibu narasumber kita. Halo Ibu. Halo Mbak Wit ya, sama kita namanya ya, gitu ya. Baik. Bagaimana Ibu kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat. Nampaknya Ibu hari ini sangat gembira sekali, terlihat dari wajah Ibu yang sangat berseri-seri. Oke Bu, kita lanjut aja ya Bu. Kita akan bahas mengenai jurusan promosi kesehatan Ibu. Sebelum kita lanjut mengenai jurusan promosi kesehatan Ibu, kami mau dengar dulu dong gimana sejarah dari promosi kesehatan, sejarah-sejarah singkatnya Ibu. Ya, boleh. Baik, terima kasih ya Kak Wit. Ini panggilannya Kak Wit atau itu gimana nih gitu ya? Boleh, Kak Wit juga boleh. Kak Wit ya. Jadi Kak Wit ya, jurusan promosi kesehatan ini tahun ini sudah 7 tahun berdiri ya. Jadi awal pendiriannya itu berdasarkan SK Kemendikti tahun 2017 yang ditandatangani pada saat itu, keluar pada saat itu tanggal 11 Juni. Jadi setiap tahunnya, setiap tanggal 19 Juni itu kita akan melaksanakan DS-nya jurusan promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Padang. Nah, ini sejarah singkatnya ya. Jadi awalnya ini pendiri-pendirinya juga dari beberapa dosen yang di jurusan yang sudah ada yang kita ambil dengan background S2 promosi kesehatan yang sama. Itu bersama-sama kita mau memajukan masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Barat, untuk upaya masyarakat sehatnya mandiri dan sehat dengan melalui adanya lahirnya nanti jurusan promosi kesehatan yang akan meluluskan tenaga-tenaga promosi kesehatan. Jadi begitu sejarahnya ya Ibu. Iya. Nah, mengenai jurusan promosi kesehatan Ibu, seperti yang kita ketahui kan sekarang ini jurusan promosi kesehatan itu kan jurusan baru nih Bu. Iya, jadi belum banyak banget nih orang yang tahu mengenai jurusan promosi kesehatan. Apa sih Bu setelah lulus nanti kita mau kerja apa sih? Kenapa harus promosi kesehatan begitu Bu? Benar ya. Jadi jurusan promosi kesehatan ini kalau saya bilang ini adalah entertain kesehatan ada di sini gitu kan. Seni mempromosikan, bagaimana kita mempromosikan kepada masyarakat untuk selalu hidup sehat dan bersih. Jadi kita yang di sini tadi ditanya disapa sama oleh Kak Wit ya, Kak Wit ini, Ibu sehat, alhamdulillah sehat, tapi belum tentu saya yang berperilaku hidup sehat kan gitu kan. Artinya saat ini saya dalam kondisi sehat, setiap masyarakat pasti beda-beda standar sehatnya. Kepalanya sedikit pusing misalnya, tapi dia hadir di sini berarti sehat dong gitu kan, seperti itu ya. Dan selalu tuh di awal pembuka kita ketemu sama orang bagaimana sehat, kemudian membuka misalnya suatu acara, event atau apa, selalu kita doakan alhamdulillah diberi kesehatan ada di sini. Tapi belum tentu berperilaku hidup sehat ya. Ada orang yang merokok tapi masih sehat nih gitu kan. Karena gitu ya, perilakunya saat ini sehatnya iya, tapi perilaku sehatnya belum ada. Nah, disinilah tenaga promotor kesehatan dididik untuk ya memandirikan masyarakat agar bisa hidup sehat gitu. Nah, itu tujuannya di sini. Gitu. Jadi gitu ya Bu. Jadi teman-teman, sehat itu bukan cuman hanya sehat, tapi juga harus berperilaku sehat. Iya. Kan mengenai jurusan promosi kesehatan Bu, banyak yang bilang kalau tenaga kesehatan itu kalau mau itu kan harus perawat, jadi bidan. Kan nggak banyak yang tahu mengenai jurusan kita kan Bu. Iya benar. Terkait mata kuliahnya apa aja tuh Bu yang dipelajari sehingga jurusan kita itu ini loh identitas jurusan kita juga ada loh gitu. Nggak cuman harus nyuntik-nyuntik pasien atau melahirkan anak kan kayak bidan, tapi kita juga ada loh promosi kesehatan bagian dari kesehatan. Ya, baik, benar.
Jadi saya menyampaikan ke mahasiswa baru, ke mahasiswa promosi kesehatan, atau mensosialisasikannya ke teman-teman SMA, level-level SMA yang akan memilih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi saya bilang, Anda berminat untuk di bidang kesehatan tapi tidak pengen pegang pasien nih. Kalau pasien pasti ketemu orang sakit gitu kan, dengan mungkin ketemu dengan cairan tubuh, darah, takut lihat darah gitu ya. Nah, ini nih ada jurusan promosi kesehatan yang nanti adalah bagian dari rumpun tenaga kesehatan, tapi nggak pegang-pegang pasien nih gitu kan. Ketemunya sama orang sehat yang hobinya cuap-cuap, yang punya hobi itu mendesain. Nah, nanti ya kita itu bisa mendesain pesan-pesan melalui media-media. Baik media ya, nanti belajar yang akan dipelajari itu ada media seni, juga ada desain grafisnya gitu, media foto, dari foto dan film yang kita lihat foto aja gitu ya, itu kan bisa menyampaikan suatu pesan dari komunikasi nonverbalnya. Nanti adik-adik itu belajarnya itu jadi di promosi kesehatan itu yang utamanya ada ilmu kesehatan masyarakatnya gitu kan, juga belajar ilmu komunikasi gitu, belajar ilmu perilaku untuk merubah perilaku masyarakatnya, dan juga belajar ilmu media. Jadi ada nanti mata kuliah yang terkait mungkin pengembangan media, pengantar media, promosi kesehatan. Jadi asik sekali. Jadi kalau teman-teman nih yang punya passionnya, dia maunya otak-atik gadget nih. Gadget kan selalu, kalau anak sekarang kan gadget selalu 24 jam di tangan ya gitu ya. Lepas itu bisa dimanfaatin. Menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Jadi pintu informasi kesehatan yang benar itu sebenarnya ada di orang promkes loh gitu. Seninya orang kan berulang-ulang nih. Misalnya di masyarakat itu berulang-ulang penyuluhan dilakukan, tapi nggak berubah tuh gitu kan. Oh, misalnya penyuluhan tentang rokok nih gitu ya, tapi nggak berubah. Nah, ini seninya orang promkes gimana lagi dong medianya, metode dan medianya, sehingga orang itu tertarik dan itu menyentuh pesan, itu menyentuh menyentuh perasaannya gitu. Itu Kak Iwit, bagaimana bedanya jurusan promosi kesehatan dengan jurusan yang di bidang kesehatan lainnya gitu. Jadi gitulah teman-teman, jurusan promosi kesehatan tuh nggak kaku loh. Kita juga belajar seni, terus kita juga belajar media, terus cara komunikasi yang baik sama masyarakat, gitu kan Ibu? Ya, benar. Kan udah ada nih Ibu, udah ada pelajarannya, udah belajar nih. Tuh harus diikutin sama sarana dan prasarana lah untuk mendukung kegiatannya. Bagaimana kalau di jurusan itu apa saja sarana prasarana yang sudah tersedia Ibu? Oke, tadi sudah disebutkan ya mata kuliahnya ini nanti belajar ini, tentu yang didukung sarana dan prasarana yang mendukung. Ada yang di dalam kampus gitu ya, ada yang di luar kampus gitu. Nah, yang di dalam kampus sendiri ada laboratorium itu, ada laboratorium minimal ya, yang sesuai dengan kurikulum itu minimal ada 9 laboratorium gitu kan. Ada 9, berarti banyak ya Bu ya? Banyak ya. Nah, contoh ya, ada workshop. Workshop itu terkait dengan laboratorium yang mendukung mahasiswa praktek untuk membuat media secara manual gitu. Nah, ada lagi labor desain grafis. Nah, itu nanti mendesain dengan aplikasi software untuk membuat media-media itu gitu. Nah, ada lagi labor multimedia ya. Kemudian ada labor fotografi, ada labor video dan film gitu. Jadi gini, media itu kan ada yang sifatnya visual saja, yang ada audio saja, dan ada media audio visual gitu. Nah, juga termasuk adalah ruangan podcast. Saat ini yang kita gunakan ini adalah bagian dari labor. Ini salah satu fasilitasnya ya. Karena di sini nanti mahasiswa bisa belajar keterampilan untuk komunikasi di mata kuliah dasar-dasar komunikasi kesehatan. Nanti juga ada mata kuliah public speaking, juga bisa digunakan media ini gitu ya. Juga ada mata kuliah dinamika kelompok, nantinya juga bisa tuh gitu menghayukan masyarakat gitu ya dengan permainan-permainan, sehingga di situ permainan yang mengedukasi masyarakat gitu. Jadi kita bisa pakai ini tempat kita podcast ini
adalah salah satu laboratorium yang digunakan oleh teman-teman di Promkes. Kemudian juga ada labor micro teaching gitu ya. Nah, micro teaching atau AFA dan labor pemberdayaan masyarakat. Itu yang ada di promosi kesehatan. Berarti udah dibilang lengkap ya Bu ya sama fasilitasnya. Itu yang di kampus saja dulu gitu kan. Sementara gitu ya, untuk lahan praktek kita keluar dari kampus itu ada prakteknya di masyarakat gitu ya. Nanti kita bisa boleh mengamati perilaku masyarakat gitu kan. Kenapa dia buang sampah sembarangan? Kenapa dia nanti bisa mungkin di sepanjang kampus gitu ya, kita lihat sepanjang jalan di kampus mungkin ada yang jual jajanan gorengan atau apa gitu kan. Nah, banyak dikonsumsi oleh mahasiswa gitu ya. Nah, itu bisa diamati perilakunya loh gitu kan. Nah, itu bisa dijadikan, itu adalah bentuk labor lapangannya gitu kan, labor praktek di masyarakatnya. Juga selain itu mereka juga praktek ke Puskesmas gitu. Praktek ke dari Puskesmas di luar gedungnya kan ada ke Posyandu, ada ke UKS juga ada gitu ya. Terus nanti mereka untuk tadi sudah praktek di laboratorium multimedia, laboratorium desain grafis, nanti mereka juga praktek ke advertising. Nah, mereka juga praktek, mungkin nanti itu nggak salah ibu nih, produksi dalam mata kuliah produksi media, itu di semester 6 penempatannya, nanti juga akan praktek tuh ke advertising, kemudian ke stasiun radio yang ada di Kota Padang, kemudian ada juga prakteknya juga ke stasiun televisi, TVRI dan Padang TV biasanya seperti itu ya, karena baru 2 ya stasiun TV yang ada di Kota Padang. Nah, itu yang bisa mengakomodir. Juga ada praktek-praktek di tatanan umum lainnya, misalnya di stasiun tempat umum ya, misalnya di mall, di stasiun, di kantor. Nah, itu nanti kita bisa lihat nih fasilitas yang mendukung ya gerakan masyarakat hidup sehat itu apa gitu. Misalnya kayak di mall tuh, misalnya diamati tuh gitu kan, ada kantor dan mall yang menyediakan nursery room misalnya. Nah, itu mengubah perilaku nggak dengan adanya fasilitas yang kalau kita pelajari gitu ya, itu salah satu sarana dan prasarana yang mendukung perubahan perilaku gitu. Nah, coba kalau misalnya ibu-ibu muda menyusui di tempat terbuka pasti nggak mau kan gitu kan. Nah, enak dilihat juga kan. Bener. Nah, itu tuh bagian dari promosi kesehatan dan lomba prakteknya itu mengamati itu. Dengan adanya fasilitas itu kita berharap mahasiswa bisa tahu nih, jadi calon promotor kesehatan dia tahu nih. Artinya tidak hanya kita menyuruh gitu. Promosi kesehatan tidak menyuruh saja gitu ya, juga merencanakan program perubahan perilaku dengan 4 strategi yang sudah dipelajari oleh mahasiswanya nanti. Berbicara mengenai 4 strateginya nih Bu, apa aja tuh Bu? 4 strategi dari promosi kesehatan. Iya, bisa nih. Strategi pertama, memberdayakan masyarakat gitu ya. Memberdayakan masyarakat agar masyarakat tahu ya tentang apa yang kita sampaikan itu mau dan mampu. Nah, berarti kan tahu itu dari segi pengetahuannya meningkat nih. Misalnya mau kasih tentang ASI eksklusif nih, informasi menghayukan masyarakat, oh ayo dong Bu ASI eksklusif, tapi saya bekerja Bu gitu kan. Tapi diberdayakan, ibu mampu kok kasih ASI eksklusif sampai 6 bulan dengan cara seperti ini loh. Nanti kita guide loh, nah itu pemberdayaan, menginformasikan itu ya. Jadi masyarakat tahu kalau dia nggak mau mengerjakan perubahan perilaku itu kalau dia nggak tahu apa keuntungannya, bagaimana cara mengerjakannya gitu. Gampang nggak dikerjain, itu pemberdayaan. Nah, gimana? Terus ada kemitraan lagi. Kemitraan ya, misalnya tadi ada nursery room, berarti kita bermitra dong dengan pihak pengelola mallnya, pengelola dari perkantoran tersebut. Misalnya ada kantor yang menyediakan nursery room misalnya, nah itu kan bagus sekali gitu. Nah itu kemitraan kita, bagaimana menggalakkan program itu. Terus ada advokasi, termasuk advokasi. Jadi pengambil kebijakan yang ada di mall tadi, misalnya yang ada di mana tadi itu di perkantoran tadi. Nah, kita melakukan lobby bagaimana mereka mendukung program-program ya, program-program perubahan perilaku sehat itu dan program gerakan masyarakat sehat itu, Germas itu didukung oleh pengambil kebijakan, mulai dari dukungan tenaga, pembiayaan dan aturan-aturan gitu. Dan terakhir itu adalah ketiga strategi itu pasti menggunakan strategi komunikasi ya untuk mengedukasi itu, dan kemudian juga menggunakan media. Ya, ketepatan media itu disesuaikan dengan sasaran yang akan kita
capai gitu. Jadi promosi kesehatan tuh bukan cuman hanya menyuruh atau mengayo-ayokan masyarakat aja ya Bu, Iya. tapi kita juga bikin program, kita juga kasih solusi mengenai kegiatan itu, kita juga bermitra, bahkan kita juga mengadvokasi yang membuat kebijakannya. Iya, benar. Selanjutnya peluang kerja dari lulusan promosi kesehatan gimana Bu? Setelah tamat nanti mau kerja di mana gitu? Wah, banyak Kak Iwit. Nih masalahnya gini. Jadi setiap Puskesmas ini yang di pemerintahan aja dulu ya gitu kan peluang kerjanya ya. Hanya saja memang regulasi itu kan semakin ke sini pemerintah semakin memperbaiki regulasi yang ada gitu ya. Nah, jadi setiap Puskesmas kita udah tahu nih ada transformasi kesehatan, 6 pilar transformasi kesehatan. Salah satu pilar pertamanya itu adalah meningkatkan upaya promotif preventif di masyarakat, gitu ya, di FKTP ya, di fasilitas pelayanan primer. Nah, ini gitu ya, ini ujung tombaknya itu adalah orang promkes gitu, menggerakkan itu. Artinya di fasilitas layanan primer itu ada di Puskesmas loh. Bentuk real di lapangannya itu ada di Puskesmas. Jadi setiap Puskesmas itu harus punya minimal satu orang tenaga promotor kesehatan. Bisa-bisa saja kita berharap ya setelah ini terpenuhi, tentu nanti kita akan merambah lebih kecil lagi, mungkin ke posyandu gitu ya. Nah biasanya kan Puskesmas beberapa kelurahan, mungkin setiap kelurahan harus ada, di Jakarta aja sudah ada tenaga promotor kesehatan loh di setiap kantor kelurahan gitu. Nah itu contoh yang di pemerintahan. Nah di rumah sakit juga butuh nih tenaga promosi kesehatan gitu. Jadi pengunjung itu bagaimana dia tetap sehat meskipun mengunjungi keluarga yang sakit, masuk ke rumah sakit, nggak mesti sakit juga dong, pulang dari situ menulari yang lain-lain kan gitu. Makanya diedukasi gitu, dilakukanlah upaya promosi kesehatan di situ. Nah itu di Puskesmas, di rumah sakit gitu kan bisa. Nah kita ini ya bisa kerja tadi yang mungkin nanti suatu saat nanti orang promotor kesehatan mau wirausaha bikin anu sendiri, boleh jadi bekerja sama dengan dinas kesehatan yang ada di kabupaten atau di Puskesmas gitu ya. Anda adalah pembuat pesan-pesan kesehatan, buka usaha sendiri dong gitu, bisa wirausaha dong gitu kan. Nah apa, bikin jasa misalnya IO misalnya, karena di situ kita ada mata kuliah muatan lokal yang ada itunya, IO-nya kan di Poltekkes Padang itu khususnya jurusan promosi kesehatan ada IO dan PR-nya gitu. Nah itu bisa. Dan terus apa lagi di misalnya yayasan terkait untuk sosialisasi pencegahan itu kemarin ada yang lulusan kita yang kerja di yayasan kanker gitu misalnya ya. Terus apa lagi lulusan kita saat ini adanya tahun ini sudah ada yang lulus kalau yang di bawah pemerintah gitu ada lulus P3K di Puskesmas gitu kan. Nah itu yang kita syukur, alhamdulillah kebutuhannya sangat dibutuhkan. Nah ini terkait berlahan terkait regulasi juga penugasan khusus ya gitu ya untuk Nusantara Sehat itu dibutuhkan itu gitu untuk tenaga promotor kesehatan. Itu Kak Ine. Keberhasilan dari seorang tenaga promosi kesehatan kan tidak lepas nih Bu dari pengaruh dosen yang mengajar. Lalu bagaimana tuh Bu profil dari tenaga dosen yang mengajar di sana Ibu? Oke, baik ya. Di jurusan promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan Poltekkes Padang ini ada 10 tenaga pengajar saat ini. Di 2024 ini sudah alhamdulillah beralahan dengan bertambahnya kelas mahasiswa, tentu mencukupi tenaga dosen yang ada gitu kan. Jadi kita sudah punya dosen dengan strata S2 itu 10 orang ya, S3 baru 1 orang gitu ya. Nah tersertifikasi dosennya rata-rata 8 orang dari 10 orang sudah sertifikasi dosen gitu ya. Yang 2 lagi dalam proses untuk sertifikasi gitu ya. Nah kemudian dibantu juga, jadi dosen yang 10 orang itu backgroundnya macam-macam gitu, background profesi sebelumnya. Contohnya saya sendiri adalah bidan backgroundnya. Ada yang dari gizi, ada yang dari kesling, kemudian selanjutnya mereka S2-nya mengambil promosi kesehatan gitu. Ya jadi promosi kesehatan ini dia sifatnya itu dinamis ya,
saklek itu saja, bisa berkolaborasi dengan berbagai profesi lainnya gitu ya. Makanya selain dengan background juga ada dokter gigi di situ, ada orang gizi gitu kan, keslin, perawat gitu yang background profesinya sebelumnya. Nah, dengan mereka sudah bergabung dengan Promkes, tentu kita berharap dosen-dosen ini juga jadi anggota dari perkumpulan pendidik dan promotor kesehatan kesehatan masyarakat Indonesia gitu, atau PPKM. Itu harapannya kita ya ke depannya. Anda nanti kayaknya juga jadi anggota itu dong nantinya gitu ya. Amin. Iya, oke. Itu profilnya kita. Dan ditambah barangkali selain dosen juga ada tenaga kependidikan, ada PLP yang membantu mahasiswa dalam dalam praktek di laboratorium sebagai pengelola labor pendidikan nantinya gitu ya, bagaimana memanage labor. Kemudian juga ada administrasi, kita dibantu oleh tim administrasi juga dan dibantu yang ada di sekretariat. Itu kayak gitu. Oke Ibu, Iya. terima kasih Ibu atas informasinya mengenai jurusan promosi kesehatan. Oke, karena waktunya udah. Saya punya tagline boleh enggak ya, untuk artinya gini, ada jargon untuk jurusan promosi kesehatan Kemenkes Padang gitu ya. Kita punya jargon nih ya, mungkin kawan-kawan yang sudah jadi mahasiswa Promkes itu udah terbiasa nih gitu ya. Jadi saya kenalkan dulu jargonnya ya gitu kan. Kalau ketika saya mensuarakan, suara saya mengatakan promosi kesehatan, biasanya kita memakai ini adalah bentuk lambang Ottawa Charter. Saya nggak kampanye pilpres ya gitu ya, ini adalah bentuk Ottawa Charter gitu ya. Nah, nanti kalau apa sih makna-maknanya, filosofinya nanti lah ketika kuliah nanti ya. Jadi kalau promosi kesehatan ya, Oke, kita ikuti ya sahabat sehati. Ya, promosi kesehatan seperti ini tangannya, seperti kemudian ini. kalau kunci dia seperti ini, membuat ikatan seperti ini, rantai gitu kan, kunci. Oke, masyarakatnya kita lebarkan tangannya kita. Masyarakatnya dilebarkan Bu. Iya, sehatnya kita taruh tangan kita ke sebelah kiri, tidak ada sebelah ke bahu sebelah kiri. Oke, kita sama-sama mungkin kayak ini bisa ya. Oke. Kira-kira ya kayak ini ya. Kayak ini mimpin atau ini yang mimpin nih? Ibu aja kali ya. Oke, baik ya. Oke, ini yang kita pakai jargon untuk promosi kesehatan PPKS Padang gitu ya. Oke, baik, sama-sama. Promosi kesehatan, kunci masyarakat hidup sehat. Oke, itu kayak gitu. Atau kita ulangi lagi Bu, Oke, biar boleh. lebih semangat ya Bu. Mungkin dengan kayak gitu kan lebih semangat lagi ya. Coba kayak gitu deh. Oke, kita ulangi ya. Promosi kesehatan, kunci masyarakat hidup sehat. Oke, terima kasih Ibu telah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk berbincang dan memberikan informasi tentunya mengenai jurusan promosi kesehatan. Dan semoga nantinya sahabat-sahabat sejati, sahabat-sahabat sehati nantinya akan mau bergabung dari jurusan promosi kesehatan. Kita tunggu ya Bu kehadiran sahabat-sahabat sehati kita. Oke. Bagaimana nantinya bisa bergabung sama jurusan promosi kesehatan. Oke. Oke, see you next time.